Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Valentin dan saya ilmu tanah angkatan 2020, Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan melakukan identifikasi mengenai lahan, tata guna lahan di sekitar rumah. Dan pada saat ini daerah saya yaitu daerah Pasang Surut, yang dimana seringkali dimanfaatkan untuk tanaman padi. Untuk daerah Pasang Surut ini biasanya pH-nya 5,5, dan untuk sebelum ditanami tanaman padi itu dilakukan pengapuran. Nah, pengapurannya ini dilakukan pada saat kemarau ataupun tidak terlalu tinggi pasangnya yang disebut. Dan pasang surut ini ada dua, pasang surut besar dan kecil, dan pada saat kecil itulah dilakukan pengapuran. Dan dapat kita lihat bahwa terdapat pematang-pematang pembatas sawah yang dimana fungsinya untuk menyemai padi, ya, karena kita ketahui bahwa tanaman padi pada tanaman pasang surut ini tidak bisa langsung ditanam, harus disemai terlebih dahulu. Mengapa? Karena kalau jika langsung ditanam, tanaman padi tersebut tidak akan tumbuh karena langsung jenuh air dan akan menyebabkan tanaman itu tidak tumbuh. Dalam pengolahan pasang surut kali ini, kita harus ketahui dulu, jangan langsung diolah sembarangan, karena kita ketahui daerah pasang surut ini rawa pasang surut ini banyak mengandung pirit, yang dimana jika kita salah dalam mengolahnya akan menyebabkan keracunan pada tanaman yang mengakibatkan tanaman tersebut tidak tumbuh juga. Dan keracunan pirit ini bisa terjadi ketika Al dan Fe teroksidasi, menyebabkan teroksidasi oleh oksigen, menyebabkan daerah tersebut mengandung banyak pirit dan tidak akan tumbuh. Maka perlu dilakukan dengan pengapuran. Pengapuran tersebutlah yang akan menyebabkan ternetralisirnya pH, ternetralisirnya pirit, dan menaikkannya pH. Baiklah, untuk sistem penanaman di tanaman di pasang surut ini seringkali yaitu tanaman padi sebagai contoh tanaman yang bisa kita lihat pada daerah pasang surut. Untuk sistem penanamannya yaitu tanaman sistem jajar legowo. Mengapa jajar legowo? Karena salah satunya manfaatnya yaitu mudah dirawat. Karena kita ketahui bahwa kalau kita langsung tabur itu pasti susah dalam perawatan, yang seperti pengendalian hama dan penyakit yang menyebabkan tanaman tersebut tidak dapat tumbuh dengan baik ataupun mendapatkan hasil dengan baik. Bisa kita lihat untuk persemaiannya daerah sana di setiap pematang bahwa terdapat persemaian masyarakat, tempat persemaian padi-padi masyarakat yang terdapat di pematang itu. Ini adalah salah satu contoh, yaitu penyemaiannya dilakukan di pematang sawah. Di sini sudah dilakukan penanaman, tetapi masih terdapat penyemaian yang berfungsi sebagai ketika ada tanaman yang tidak bisa tumbuh bisa langsung disulam. Dan di sini juga terdapat beberapa lahan yang belum ditanami, yang dimana di sana sudah terdapat penyemaiannya. Untuk penyemaiannya itu dilakukan di pematang tersebut, dan penyemaiannya ini dilakukan harus lebih dari banyaknya padi, kebutuhan padi pada lahan tersebut. Kenapa? Karena ketika hujan datang dan air pasang juga datang, menyebabkan keong itu datang juga, dan padi-padi tersebut akan dimakan oleh keong, dan sisa dari penyemaian itulah akan menutupi tanaman padi tersebut. Maka dari itu, untuk lahan pasang surut ini pemerintah sangat menganjurkan, dan kita juga sudah ketahui bahwa daerah pasang surut sudah bisa kita kelola dengan sistem tanaman padi. Dan untuk tanaman padi, selain tanaman padi, untuk daerah sini juga bisa ditanami tanaman sayuran, tetapi di pematangnya ya, di pematangnya, tidak bisa untuk daerah yang sudah tergenang air ini. Bisa ditanami tanaman sayuran seperti kangkung ataupun yang lainnya, menyesuaikan tempat penting. Jadi alangkah baiknya ketika ada lahan kita tetapi tersebut tergenang oleh air yang disebabkan oleh pasang surut, mari kita olah. Bisa kita olah dengan cara yaitu memberikan, kalau air tersebut tingginya di
terlalu tinggi bisa dilakukan surjan yang mengakibatkan lahan tersebut tidak terlalu jenuh air, tapi bisa untuk ditanami oleh tanaman-tanaman lainnya. Maka dari itu mari kita memanfaatkan lahan-lahan pasang surut di sekitar kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.